Kami berkesempatan untuk mewawancarai Ibnu Subianto, Bupati Kabupaten Sleman yang menjabat dari tahun 2000 sampai 2009, yang merupakan pihak yang memprakarsai pembangunan Stadion Maguwarjo pada tahun 2005. Stadion di Maguwarjo itu saya setting untuk 40.000 penonton. Itu sangat menarik bagi pemasang iklan. Dan dulu sudah sepakat Stadion Maguwarjo itu dinamakan sebuah perusahaan terkenal di Indonesia. Tapi saya nggak mau sebutkan namanya. Sudah sepakat. Per tahun kontraknya 10 miliar. Stadion sepak bola Maguwarjo itu, cita-cita saya itu adalah menciptakan pekerjaan buat masyarakat Sleman sendiri. Karena yang bekerja di situ akan banyak sekali seharusnya. Saya itu sudah berhitung betul Stadion Maguwarjo itu bisa menghidupi olahraga sepak bola di Sleman. Ingat loh, 4.000 tempat duduk itu di Sleman selalu penuh. Berarti fanatisme masyarakat Sleman terhadap sepak bola milik Sleman itu tinggi. Kalau 40.000 itu, kalau tiap orang itu bayarnya 25.000 aja, 1 miliar. 1 miliar rupiah itu sudah sangat cukup dan sangat berlebih untuk membayar honorarium para pemain sepak bola. Ada dua alasan kenapa Stadion Maguwarjo punya lapangan yang cukup baik. Pertama, karena rumput yang digunakan sudah sesuai dengan rekomendasi FIFA, yaitu Sosia Matrela. Ini sama seperti yang digunakan di Stadion Gelora Bung Karno. Dan yang kedua adalah sistem drainase yang berada di bawah permukaan lapangan, sehingga akan meminimalisir adanya air yang tergenang di atas lapangan. Hujan sederas apapun juga itu tidak akan banjir. Karena sudah kita perhitungkan, FIFA tidak menghendaki seperti itu. Jadi tidak boleh ada air meskipun hujan gitu. Jadi standar Maguwarjo itu betul-betul standar FIFA. Rumput Sosia Matrela ini harus selalu dirawat dengan cukup intensif, minimal ada pemotongan setiap 2 minggu sekali. Dan yang paling penting adalah frekuensi lapangan yang tidak boleh sering-sering digunakan karena akan membuat kualitas rumput menjadi buruk juga. Di dalam ini adalah ruang ganti pemain tim tuan rumah atau yang sering digunakan oleh PSS Sleman. Mari kita masuk. Isi dalam ruang ganti pemain antara tim tuan rumah maupun tim tamu sebenarnya sama saja. Hanya luasnya aja yang kira-kira untuk tim tuan rumah sedikit lebih luas. Ruang ganti pemain ini dilengkapi beberapa fasilitas seperti pada umumnya, ada locker untuk para pemain, papan tulis untuk analisa pertandingan, maupun juga belasan shower room yang tersedia untuk para pemain. Ada fasilitas tambahan yang membuat stadion ini berkelas internasional. Ada bench pemain yang begitu nyaman, lampu stadion, dan juga papan skor digital. Ini adalah kawasan VIP dan VVIP untuk penonton di Stadion Maguwarjo. Hanya ada puluhan kursi yang sepertinya begitu nyaman. Ini untuk VVIP, pejabat ataupun pemilik klub. Dari tempat duduk VVIP inilah perspektif paling ideal untuk menonton sebuah pertandingan dari sebuah stadion. Stadion itu merupakan anchor-nya dari sebuah wilayah, bahkan sebuah kota. Bentuk yang persegi 4 itu mencerminkan inklusivitas. Spiral yang ada di tempat pojok itu sebetulnya ingin menggambarkan mari kita berusaha yang terbaik. Itulah prinsip dasar olahraga, terutama sepak bola.
Kami juga mewawancarai Anang Hadi, mantan kapten PSS Sleman dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Ya, stadion gue ya sebenarnya kayak rumah lah ya, karena saya lama di sana, jadi latihan di sana, kita tanding di sana, merasakan suka duka di match juga di sana, jadi saya juga sering tidur di sana juga, kayak penjaga lah. Jadi saya udah mungkin sama mama gue udah apa ya, saya ya udah kayak rumah sendiri Mas. Jadi saya tidur di sana, makan di sana gitu. Mungkin pertama kali main tuh waktu Copa Indonesia waktu itu kan kita main lawan Persema, di mana Persema waktu itu kan diperkuat ya mungkin legenda Indonesia juga Bima Sakti kan. Jadi kami yang masih hijau lah di sepak bola harus bermain dengan pemain yang mungkin udah punya nama besar di sepak bola Indonesia ya. Awalnya kita merasakan agak sedikit nervous. Selama ini kan memang keangkeran Maguwo itu kan karena supporternya kan Mas. Jadi memang supporter kita dari BCS dan Slemania kan kalau misalnya mereka datang ke stadion kan mungkin dari tim lawan kan juga agak sedikit apa ya, mentalitas mereka turun lah. Stadion Maguwarjo juga terkenal dengan dua kelompok supporter yang begitu atraktif ketika mendukung. Di sebelah selatan ada Brigata Kopassus atau BCS dan di sebelah utara ada Slemania. Pertama kali ke Maguwarjo, dari pindah ke Stadion Tridadi pindah ke Maguwarjo itu lawan Pelita ya Pak W ya? Iya. Pelita itu stadion bisa penuh, bahkan di luar itu masih banyak. Pertama kali di Maguwarjo. Pertama kali di Maguwarjo. Dan kita menang 2-1 kalau nggak salah. Kalau pengalaman menarik dari kami itu apa ya? Kalau menurut saya itu nangis bareng Pak. Tahun 2018 itu saat PSS lawan Kalteng Putra semifinal dan PSS menang itu masuk final dan auto lolos ke Liga 1. Dari teman-teman ini ada yang nangis, ada yang digambangi, ada yang sesama meluk gitu. Jadi itu pengalaman paling menarik sih sebenarnya kalau saya gabung dengan Kampus Boys dan juga memiliki suatu ketertarikan di Maguwarjo. Ya waktu lawan tim-tim besar pasti penuh dan pasti sibuk. Nah itu kesannya gaweannya akeh. Tapi seneng gitu Pak. Lawan Arema, The Jack ataupun Bonek ataupun lawan Persib Bandung itu pasti stadion penuh dan kita duwe gawean. Itu kesannya kita seneng lah di silaturahmi sama tamu-tamu dan kita bisa bersahabat, bisa ngobrol-ngobrol, seneng. Jroning dada. Di tahun 2010, Gunung Merapi meletus menyebabkan puluhan ribu warga Sleman harus mengungsi. Salah satu pusat pengungsian di Sleman pada saat itu adalah Stadion Maguwarjo. Di tempat inilah sekitar 14.000 warga Sleman mengungsi selama berbulan-bulan. Waktu itu kan tahun 2010 jam 10 ya, itu terjadi gempa, bukan gempa, terjadi Merapi meletus, terus di sini dibuat base camp ya, buat apa namanya, bukan pengungsian, teman-teman Slemania terketuk hatinya untuk membuka posko buat saudara kita yang terkena musibah. Nah dari bantuan itu kan ya entah beras, entah pakaian, entah apa, tetap kita bantukan. Dan itu pun juga dari luar, pertama dari anggota kita sendiri, anggota Slemania yang punya baju-baju layak pakai ataupun supermi ataupun apa. Lama-kelamaan dari teman-teman supporter luar datang membantu, seperti Arema, The Jack ataupun Brojomusti, dia datang membantu memberi bantuan. Pada waktu Gunung Merapi meletusan kita tim baru dicoba di Semarang. Jadi baru di Semarang kita dicoba, terus besoknya mau dicoba, malamnya kita lihat berita di TV kalau Gunung Merapi meletus.
Terus ya udah pikiran kita nggak karuan, pengen pulang lah kan, pengen lihat kondisi keluarga di rumah. Terus akhirnya tetap kita disuruh main, oke sore main, kita malamnya pulang melihat di stadion udah penuh sesak oleh pengungsi mungkin dari area Gunung Merapi. Ya, saya juga merasa kasihan juga, mereka tiduran di emperan stadion itu mungkin belum ditempatkan lah istilahnya gitu kan. Terus tapi lambat laun saya lihat mungkin udah ada slot-slotnya masing-masing, jadi ya sedih juga ya satu itu. Sebagian yang kena musibah atau bencana itu kan teman-teman yang di lereng Merapi, Pak. Seperti laskar-laskar yang di lereng Merapi itu kena musibah, kena bencana. Tapi yang teman-teman yang di bagian sini kan nggak kena, Pak. Jadi kita membantu mereka yang terkena musibah. Dan tidak sampai di situ aja, kita membantunya sampai ke Merapi, membersih-bersih rumah, bersih-bersih supaya jalan ataupun itu tanah-tanah yang kena lendut atau bukan lendut, Mas, debu, abu material Merapi itu, Pak, kita bersihkan, kita ke sana. Terus kita juga waktu itu memberi hiburan buat teman-teman yang di sana yang udah stres, itu kita beri hiburan ya semacam dangdutan atau lomba-lomba, kita juga ke sana. Kita pindah home base 2 kali pertandingan di Tridadi, waktu lawan Mojokerto sama Probolinggo, dan alhamdulillah di Tridadi kita sapu bersih poin semua. Secara garis besar ya emang apa yang kita lakukan waktu itu panggilan dari hati kita masing-masing, pribadi masing-masing, jiwa sosial masing-masing, sampai bisa intinya Slemannya bagaimana caranya kita membantu saudara kita yang terkena musibah di lereng Merapi. Di Maguwarjo ini ya rumah kita, tempat dukung PSS ya, ini rumah kedua kita, Pak. Jadi selain di rumah ya kita di sini dukung PSS ataupun ngobrol-ngobrol sama teman-teman Slemania atau sama teman-teman BCS itu di sini semua kegiatan ya di Maguwo ini, Pak. Tentunya nggak semua orang berpikiran sama seperti saya, seperti itu ya. Mungkin ini dari saya sendiri bahwasanya kalau yang terpilih dari pikiran saya apa sih itu Maguwarjo, ya itu adalah rumah gimana ya, kita meluapkan keluh kesah di kampus ya tentunya di stadion. Terus pandemi seperti ini nggak ada sepak bola ya tertampung di otak tok. Kita sudah menganggap Stadion Maguwarjo ini sebagai rumah, bahkan tidak ada pertandingan pun kita masih di sini, Mas. Kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, sharing bareng sama teman-teman, kita masih di sini. Bahkan pulang pagi, berangkat pagi, pulang pagi udah biasa di sini. Kita juga bisa belajar ekonomi masyarakat pun juga dari stadion ini pun juga seperti itu. Ini kalau mungkin dari teman-teman dari supporter harapannya adalah ramai ya, untuk selalu ramai dan selalu angker untuk tim tamu. Mungkin itu harapan dari teman-teman Cirebon Selatan seperti itu. Lebih dilengkapi ya, mungkin untuk jelas kursi tempat duduk lah gitu kan, karena selama ini kan kita lihat masih beton, jadi saya harap nanti untuk kedepannya fasilitas penunjang seperti mungkin ada kafe juga, terus tempat duduk, terus mungkin tempat yang ramah untuk teman-teman disabilitas gitu kan, jadi teman-teman yang mungkin ada kekurangan tersebut bisa nonton dengan nyaman gitu. Mungkin untuk Maguwo juga ya, Mas, harapannya karena ini masalah dari tiap tahun itu mesti masalahnya ini aja, mungkin untuk tahun ini atau tahun berikutnya itu untuk ditambahi kursi Mas, single seat, karena memang dari tahun ke tahun ini masalahnya di Maguwo itu memang single seat itu, Mas. Nah, mungkin harapannya dari kami itu juga bisa untuk mengupayakan atau mempercepat pembangunan dari kursi-kursi single seat itu, Mas. Itu banyak helm-helm yang hilang, mungkin lebih ketat ke keamanannya mungkin, cuma itu harapannya.